Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita membahas tentang perkembangan Islam di dunia barat, pertama kita perlu menjelaskan terkait dunia barat. Sebutan dunia barat di sini merujuk kepada negara-negara yang berada di benua Eropa dan Amerika. Meskipun begitu, pada umumnya kata ini lebih sering diasosiasikan terhadap negara-negara yang mempunyai mayoritas penduduk berkulit putih. Oleh karena itu, Australia dan Selandia Baru sering dianggap sebagai bagian dari dunia barat. Perkembangan Islam di Amerika. Amerika Serikat. Pada abad ke-16, Islam masuk ke Amerika, di mana Estevanico dari Alzamor adalah muslim pertama yang tercatat dalam sejarah Amerika Utara. Namun, peneliti yang mempelajari hal ini mengatakan bahwa para peneliti lebih memfokuskan pada para imigran yang datang ke Amerika Utara dari Afrika. Pada 2005, banyak orang dari negara-negara Islam menjadi penduduk dari Amerika Serikat. Hampir 96.000 di setiap tahunnya. Tahun 1520 telah didatangkan budak ke Amerika Utara dari Afrika. Diperkirakan sekitar 500.000 jiwa yang telah didatangkan ke daerah ini, atau sekitar 4,4% dari total 11.328.000 jiwa budak yang ada. Diperkirakan sekitar 50% budak atau tidak kurang dari 200.000 jiwa budak yang didatangkan berasal dari daerah-daerah yang sudah dipengaruhi oleh Islam. Setelah Kekaisaran Ottoman runtuh pada Perang Dunia ke-1, terjadi gelombang kedua imigrasi kaum muslim dari Timur Tengah, di mana dalam periode ini dimulainya kolonialisme barat di Timur Tengah. Pada tahun 1924, aturan keimigrasian Amerika Serikat disahkan, yang segera membatasi gelombang kedua imigrasi ini dengan memberlakukan sistem kuota negara asal. Periode imigrasi ketiga terjadi pada 1947 sampai 1960, di mana terjadi peningkatan jumlah muslim yang datang ke Amerika Serikat yang kini berasal dari negara-negara di luar Timur Tengah. Gelombang keempat kemudian terjadi pada tahun 1965 saat Presiden Lyndon Johnson menyokong rancangan undang-undang keimigrasian yang menghapuskan sistem kuota negara asal. Komunitas muslim pertama berada di Midwest, Dearborn, Michigan. Di pinggiran Detroit adalah tempat muslim Sunni dan Syiah dari banyak negara Timur Tengah. Di New England juga telah dibuat sebuah Islamic Center yang kini menjadi kompleks masjid besar untuk beribadah bagi para pelaku bisnis, buruh, profesional, serta pedagang dan buruh. Pertama yang lain bagi imigran muslim adalah Chicago, Illinois, di mana beberapa orang menyatakan jumlah muslim yang tinggal di sini pada awal 1900-an adalah yang terbanyak di antara kota-kota lain di Amerika Serikat. Menurut lembaga survei Pew, pada tahun 2007, 2/3 muslim di Amerika Serikat adalah keturunan asli. Di antara mereka telah bermigrasi ke Amerika Serikat sejak tahun 1990. Organisasi paling besar di Amerika Serikat adalah American Society of Muslims atau ASM atau Masyarakat Muslim Amerika, pengganti Nation of Islam, yang lebih dikenal sebagai Black Muslim. Kelompok ini dipimpin oleh Wahidin Muhammad. Terbesar kedua adalah Islamic Society of North America (ISNA) atau Masyarakat Islam Amerika Utara. ISNA adalah suatu asosiasi organisasi-organisasi muslim dan perorangan untuk mempresentasikan Islam. Kelompok ini dibuat oleh imigran, beberapa etnis Kaukasia dan sekelompok kecil Afro-Amerika yang masuk Islam. Kelompok terbesar ketiga adalah Islamic Circle of North America (ICNA) atau Lingkaran Islam Amerika Utara. Islamic Supreme Council of America (ISCA) atau Dewan Tertinggi Muslim Amerika mewakili banyak Muslim Amerika Serikat. Tujuannya adalah menyediakan solusi-solusi bagi Muslim Amerika yang berlandaskan hukum Islam. Islamic Assembly of North America (IANA), Himpunan Islam Amerika Utara, adalah suatu organisasi Muslim terkemuka di Amerika Serikat. Muslim Students Association (MSA) atau Asosiasi Pelajar-Pelajar Muslim adalah suatu kelompok yang diperuntukkan bagi pelajar Islam di perguruan tinggi, Kanada, dan Amerika Serikat. MSA juga sering dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan seperti pengumpulan dana untuk tunawisma selama Ramadan. Islamic Information Center (IIC) adalah pusat informasi Islam. Adalah organisasi yang dibentuk untuk memberi informasi kepada publik, sebagian besar melalui media seputar Islam dan umat Muslim. Muslim Public Affairs Council (MPAC) atau Dewan Permasalahan Masyarakat Islam adalah suatu jawatan pelayanan bagi masyarakat Muslim di Amerika, berpusat di Los Angeles, California, dan memiliki cabang di Washington. MPAC didirikan pada 1988. Tujuan organisasi ini adalah untuk memperkenalkan identitas Muslim Amerika, mengembangkan suatu organisasi yang aktif
dan juga pelatihan bagi generasi masa depan yang baik, pria dan wanita untuk berbagai visi. Telah masuk dan berkembang di Brazil, berawal dari masuknya orang-orang Afrika dalam bentuk perbudakan. Brazil menerima 37% budak orang Afrika yang diperdagangkan. Proses penyebaran Islam di Brazil terjadi dalam 3 tahap. Pertama, dimulai saat Brazil ditemukan oleh pelaut kapal Portugis pada paruh kedua abad ke-15. Kedua, pada saat bangsa Portugis mulai membawa budak dari Afrika Barat untuk diperkerjakan sebagai buruh reklamasi lahan yang luas pada abad ke-16. Ya, datangnya gelombang imigran Muslim Syria dan Lebanon pada tahun 1920 Masehi dan mereka berhasil mendirikan lembaga swadaya masyarakat yang diberi nama Organisasi Amal Islam pada tahun 1929 Masehi. Di Brazil, jumlah penganut Islam juga terus mengalami perkembangan. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang Brazil yang masuk Islam. Di kota Rio, ada sekitar 500 keluarga Muslim. 85% dari orang-orang mereka adalah Brazil yang memeluk Islam dan tidak memiliki hubungan dengan orang Arab. Di negeri Samba, umat Muslim diperkirakan 1 juta orang dengan peningkatan jumlah tempat ibadah 127 masjid pada tahun 2013. Hal itu 4 kali lebih banyak dari tahun 2000 Masehi berdirinya tempat ibadah di Brazil. Yang tiga, agama Islam berkembang di Argentina juga melalui para imigran. Kedatangan para imigran Muslim pertama di Argentina bersamaan dengan kedatangan para penjajah berkebangsaan Spanyol dan Portugis di wilayah Argentina. Jumlah imigran Muslim ini terus bertambah setelah Argentina menjadi wilayah koloni Spanyol. Masuknya Islam di Argentina dibawa oleh bangsa Spanyol yang saat itu berada di bawah kekuasaan Ratu Isabel I dan Raja Ferdinand II. Pada 1492 Masehi, Alhambra, basis kerajaan Islam terakhir, diporak-porandakan oleh Isabel dan Ferdinand. Imigrasi berikutnya pada tahun 1870 Masehi pada Perang Dunia I. Selanjutnya, pada tahun 1919 sampai 1926 Masehi, para imigran itu datang lagi. Saat itu, Barat sedang getol-getolnya menancapkan pengaruh kolonialisme di Timur Tengah yang dulunya berada di bawah Kekaisaran Ottoman. Kembangan Islam di Argentina secara perlahan mulai diterima oleh masyarakat Argentina. Jumlah penganut Muslim di negeri itu diperkirakan mencapai 3,5 juta orang. Argentina merupakan salah satu negara yang penduduk Muslimnya mengalami peningkatan cukup banyak bila dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan Amerika Latin. Perkembangan Islam di Eropa. Belanda secara geografis merupakan negara berpermukaan rendah. Islam masuk ke Belanda terjadi secara tidak langsung pada tahun 1951 sampai 1952 Masehi. Sekitar 12.000 anggota Koninklijk Nederlandse Indische Leger atau KNIL berasal dari Maluku. Sebanyak 200 orang beragama Islam dikirim ke Belanda. Pada tahun 1960-an menjadi starting point pertumbuhan dan perkembangan umat agama Islam di negara Belanda berkembang melalui perjuangan para tokoh Islam. Pada akhir tahun 2004, perkiraan jumlah pemeluk agama Islam Belanda meningkat menjadi sekitar 944.000 Muslim, 6.000 diantaranya berasal dari warga asli Belanda. Hingga pada awal tahun 2010, umat Islam murni dari bangsa Belanda sendiri sudah mencapai angka kurang lebih 12.000 dari jumlah penduduk Belanda yang berjumlah 17.151.228. Inggris adalah sebuah negara yang merupakan bagian dari Britania Raya. Luas wilayah Inggris mencapai 130.395 km. Islam mulai masuk ke Inggris sekitar abad 16. Penyebaran Islam di Inggris terjadi berkat jasa Mozam Bores. Mozam Bores merupakan dokter istana Itaja Henry ini ada tahun 1951. Pada saat ini, Inggris banyak berdiri berbagai organisasi keislaman seperti The Islamic Council of Eropa atau Majelis Islam Eropa, The Union of Muslim Organization, The Association for Great Muslim, Islamic Convention, dan Muslim Institute. Salah satu bukti perkembangannya Islam di Inggris adalah adanya Masjid Islam Kota London.
yaitu Masjid Agung Regent Park yang mampu menampung jamaah hingga 4.000 orang. Belgia merupakan negara terkecil di Eropa, beribu kota di Brussel. Kaum Muslim Belgia umumnya tinggal di kota-kota besar seperti Brussel, Carleon, dan lain-lain. Mayoritas kaum Muslim Belgia adalah imigran dari beberapa negara Islam dan Arab. Data di tahun 2002, penduduk Muslim di Belgia berjumlah 300.000 jiwa. Hampir 90% Muslim di Belgia adalah pekerja imigran, dan selebihnya adalah kalangan akademisi atau mahasiswa, dosen, dan lain-lain. Tepat tanggal 24 April 1984, pihak kerajaan mengeluarkan suatu keputusan yang mengakui Islam sebagai salah satu dari 3 agama resmi di Belanda. Islam dikenallah sejak tahun 1974, namun baru tahun belakangan umat Muslim memiliki wakil di Dewan Negara. Agenda utama Dewan Islam adalah menentang diskriminasi terhadap Muslim, terutama di sekolah-sekolah dan tempat kerja. Contoh kasus, hampir setengah dari populasi Muslim asal Maroko, 225.000 jiwa di negara tersebut, tidak pernah menikmati haknya sebagai raja yang sah. Republik Prancis merupakan sebuah negara yang terletak di Eropa Barat, juga memiliki berbagai pulau dan teritori seberang laut yang terletak di benua lain. Prancis metropolitan, memanjang dari Laut Mediterania hingga Selat Inggris dan Laut Utara, dan dari Rhine ke Samudra Atlantik. Prancis adalah sebuah republik kesatuan semi-presidensial. Di Prancis, Islam berkembang pada akhir abad ke-19 dan awal ke-20 Masehi. Bahkan pada tahun 1922 telah berdiri sebuah masjid yang sangat megah bernama Masjid Raya Yusuf di ibu kota Prancis, Paris. Prancis adalah negara dengan penduduk Muslim terbesar di Eropa. Hingga kini, lebih dari 1.000 masjid berdiri di seantero Prancis. Pada tahun 1960-an, Prancis menyaksikan hijrahnya pada buruh Arab besar-besaran yang datang dari negara Islam. Peristiwa itu dikenal dengan nama imigrasi kaum buruh. Data tahun 2015 menyebutkan penduduk Prancis terdiri dari Katolik Roma 63-66%, Muslim 7-9%, Buddhis 0,5-0,75%, Yahudi 0,5-0,75%, lainnya 0,5-1%, tidak beragama 23-28%. Rusia adalah sebuah negara berdaulat yang membentang dengan luas di sebelah timur Eropa dan utara Asia, dengan wilayah seluas 17.125.200 km. Rusia adalah negara terluas di dunia, ini mencapai 1/8 luas daratan. Penduduknya menduduki peringkat ke-9 terbanyak di dunia dengan jumlah sekitar 140.794 jiwa. Islam pertama kali disebarkan di Kaukasus Utara pada paruh kedua abad ke-7 di wilayah Volga. Suku bangsa Tatar memeluk agama Islam pada abad ke-10, sedangkan suku bangsa Rus memeluk Kristen pada tahun 988. Ketika prajurit Rusia bermunculan di Siberia pada abad ke-16, agama Islam telah berkembang dan hanut penduduk asli Tatar Siberia selama 300 tahun. Islam juga mempererat persahabatan berbagai suku bangsa Rusia, Tatar, Ingus, Kalbanten, dan Dagestan, serta membantu suku-suku itu untuk melestarikan identitas makanya dan peradaban mereka. Sekitar tahun 2000, di Rusia terdapat sekitar 4,750 masjid yang tercatat resmi di ibu kota Rusia. Ada sekitar 1 juta umat Islam yang bergabung dalam 20 komunitas Moskow, memiliki 5 buah masjid menurut data para ahli. Di seluruh Rusia ada sekitar 7.000 masjid. Mayoritas Muslim di Rusia adalah kelompok Sunni dan terdiri dari dua macam, yakni macam Syafi'i, Kaus Utara, dan macam Hanafi di berbagai wilayah negeri ini. Meskipun ada banyak organisasi Islam, orang organisasi tersebut mencakup tingkat regional saja dan belum
pada tingkat nasional karena kemampuan para pemimpinnya dan kebangkitan kembali agama Islam di Rusia. Lalu diawali dengan peningkatan mutu pendidikan Islam karena Rusia terkenal dengan konservatif dalam kemajuan teknologi bersanding dengan bangsa Barat dan Amerika. Pemerintah Rusia menerapkan kebijakan yang telah toleran dan akomodatif terhadap perbedaan keyakinan dan peribadatan, seperti halnya mendukung pengembangan tempat ibadah dan pendidikan Islam di Rusia. Sedangkan untuk dunia internasional, Presiden Rusia Vladimir Putin mencetuskan gagasan bahwa Rusia harus ikut serta dalam kegiatan organisasi konferensi negara-negara Islam atau UKI, sekalipun hanya sebagai peninjau. Perlu sekalipun hanya sebagai peninjau, memang tidak ada pembicaraan mengenai keanggotaan Rusia di UKI, karena memang ada kebijakan politik Rusia yang tidak sepenuhnya dapat sejalan dengan kebijakan UKI. Italia. Negara Italia terletak di Eropa bagian selatan. Republik Italia adalah sebuah negara kesatuan republik parlementer di Eropa terletak di jantung Laut Mediterania. Italia berbatasan dengan Prancis, Swiss, Australia, Slovenia, dan Maria. Dan Pakistan. Italia mencakup 738 km dan dipengaruhi oleh iklim sedang dan iklim Mediterania. Dilihat dari bentuknya, peta Italia terbentuk seperti sepatu bot atau di Italia sering disebut Mostefal dengan jumlah penduduk mencapai 61 juta jiwa. Italia merupakan negara anggota Uni Eropa keempat yang paling banyak penduduknya. Sejarah perkembangan Islam di Italia dimulai pasukan Muslim yang berasal dari Afrika Utara. Tercatat pernah menguasai kepulauan Sisilia sampai ekspedisi ke Italia Utara pada abad ke-8, bahkan sampai ke kota Roma. Gereja terbesar umat Katolik, Santo Petrus, pernah terkuasai, namun tak diambil alih. Sayangnya, invasi pasukan Muslim ini kurang intensif, sehingga daratan Italia lepas dari tangan pasukan. Federal Jerman adalah negara berbentuk federasi di Eropa Barat. Sistem pemerintahan di Jerman adalah demokrasi parlementer. Pemerintahan sehari-hari dipegang oleh seorang kanselir yang berperan seperti perdana menteri di negara lain dengan bentuk pemerintahan serupa selain Jerman. Austria juga memiliki kanselir. Bangsa Jerman sudah mengenal Islam sejak zaman pendudukan kekhalifahan Islam di Spanyol Andalusia, dijadikan pusat pengembangan ilmu pengetahuan di bawah kekhalifahan Islam. Spanyol secara resmi dikenal dengan sebutan Kerajaan Spanyol adalah sebuah negara demokrasi yang diselenggarakan dalam bentuk pemerintahan parlementer di bawah monarki konstitusional berada di Eropa Barat Daya, yang bersama Portugal terdapat di semenanjung Iberia. Dalam sejarah ilmu pengetahuan dan peradaban Islam, tanah Spanyol lebih banyak dikenal dengan nama Andalusia, yang diambil dari sebutan tanah semenanjung Iberia, bukan Andalusia. Lima ini berasal dari kata Andalusia yang artinya negeri bangsa Vandal, karena bagian selatan semenanjung ini pernah dikuasai oleh bangsa Vandal sebelum mereka dikalahkan oleh bangsa Gothia Barat pada abad ke-5. Daerah ini dikuasai oleh Islam setelah penguasa Bani Umayyah merebut tanah semenanjung ini dari bangsa Gothia Barat pada masa Khalifah Al-Mu'tasim ibni Abdul Malik. Islam masuk ke Cordoba pada tahun 93 Hijriah atau 711 Masehi melalui jalur Afrika Utara di bawah pimpinan Tariq bin Ziyad yang memimpin angkatan para Islam untuk membuka Andalusia. Dalam proses penaklukan Spanyol terdapat 3 pahlawan Islam yang dapat dikatakan paling berjasa memimpin satuan pasukan ke sana. Mereka adalah Tariq ibn Malik, Tariq ibn Ziyad, dan Musa ibn Musayyib. Dalam pertempuran di Bakkah, Raja Roderick dapat dikalahkan. Dari situ Tariq dan pasukannya menaklukkan kota-kota penting seperti Cordoba, Granada, dan Toledo. Eropa memasuki abad pertengahan. Mereka menyebutnya sebagai zaman kegelapan atau The Dark Age. Pada zaman Perang Salib, peperangan terjadi antara kaum Muslim dengan bangsa Eropa, terutama Perancis, Jerman, dan Inggris. Setelah Perang Salib berakhir, toleransi antar agama dan kebudayaan pun berlangsung. Di saat itulah bangsa Eropa termasuk Jerman mulai mengenal lebih jauh tentang Islam. Sastrawan nomor 1 di Jerman,
Jane Van Dutch adalah seorang pengagum Muhammad SAW. Tulisan masalah pun menghiasi buku-buku yang dibuat Wolfgang Van Dutch, seperti yang diungkap pada harian Medan Waspada bahwa pada tahun 1739 Raja Friedrich Wilhelm I mendirikan sebuah masjid di Kota Potsdam untuk tentaranya yang beragama Islam. Mereka disebut dengan nama pasukan Muhammadener. Pada Februari 1807, pasukan Muhammadener membantu Raja Wilhelm memerangi Napoleon dari Prancis. Pada satu resimen bernama Towarski, 1.220 tentara beragama Islam dan 1.320 tentara lainnya beragama Kristen. Pada saat Perang Dunia Pertama dengan tentara Muslim dari kekhalifahan Turki. Imbas dari Perang Dunia, negara Jerman hancur berantakan. Jerman membutuhkan banyak tenaga kerja, Turki dan Eropa Timur untuk membangun Jerman kembali pada akhir abad ke-17, yang merupakan respons perlawanan terhadap kolonialisme Barat. Tahun 1961, 1963, dan 1965, orang-orang keturunan Turki, Maroko, dan Tunisia direkrut sebagai pekerja Jerman atas persetujuan antara pemerintah Jerman dengan negara-negara bersangkutan. Komunitas Islam Indonesia memiliki andil dalam perkembangan enam pada masa-masa sekarang. Mereka mendirikan Masjid Al-Falah di pusat kota Berlin. Ada 2.500 mahasiswa Indonesia yang melanjutkan studinya di Jerman. Setiap tanggal 3 Oktober, seluruh masjid dan Islamic Center di Jerman mengadakan open house bagi warga non-muslim yang ingin mengenal lebih jauh tentang Islam. Awal tahun di kota Hannover diadakan pameran tentang Islam. Menariknya, pameran tersebut dikoordinasi oleh pihak gereja Protestan Lutheran setempat.